Ya, baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah FM, ya berbagai alasan ya mungkin yang kita lakukan kenapa kita menjemur pakaian di dalam rumah seperti itu. Mungkin karena takut kecolongan ya, maling ya atau mungkin karena takut hujan dan sebagainya. Nah, ini kita akan tanyakan langsung ke Dokter Muhammad Yamin apakah benar ya menjemur pakaian di dalam rumah atau dalam ruangan ini ada dampaknya bagi kesehatan kita. Halo, Dok. Bang Darus, Iya, Dok, ini berbicara masalah menjemur pakaian di dalam ruangan atau di dalam rumah seperti itu. Ini apakah benar, Dok, ada dampak bahayanya bagi kesehatan kita? ya betul ya. Jadi menjemur pakaian yang masih basah di dalam rumah itu beresiko terhadap kesehatan ya. Mm, Terutama biasanya kain-kain yang basah yang dimasukkan dalam rumah itu akan meningkatkan kelembaban ataupun humidifier di dalam ruangan kita itu hingga 30% meningkatnya gitu ya. Jadi keadaan lembab seperti itu tentu akan bisa membuat kondisi yang sangat mudah untuk perkembangbiakan dari jamur ya, dan juga bakteri-bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Nah, misalnya kalau untuk jamur, mm, jamur seperti Aspergillus fumigatus gitu ya, nah itu dia akan bisa cepat berkembang ya, dan mengeluarkan spora-spora yang mm. bisa terhirup ke dalam saluran nafas kita dan bisa menimbulkan penyakit. Misalnya Oh, pada orang-orang yang penderita asma yang iya alergi iya. terhadap spora atau jamur Mm, bisa menimbulkan reaksi alergi yang bisa mm. memperberat asma gitu. Oke oke. Bukan karena airnya yang mungkin karena masih basah seperti itu, Dok, menetes ke lantai, mungkin menjadi jamur di lantai, bukan seperti itu, Dok, langsung dari udara seperti itu? Nah, bisa juga ya, jadi airnya Mm, misalnya menetes mm, sehingga menyebabkan mm, dinding-dinding ataupun lantai-lantai kita menjadi lebih lembab ya, mm. sehingga memunculkan pertumbuhan dari jamur juga Iya di iya. situ, dan juga mengundang bakteri-bakteri yang apabila terhirup ataupun bisa kita Mm, bilang dia ada terserap seperti itu ya di mm. saluran nafas kita, bisa menimbulkan penyakit terutama di saluran pernapasan ya. Oke. Nah, itu tadi dokter menyatakan bahwasanya di awal itu pakaian yang masih basah. Nah, bagaimana dengan misalnya sekarang ini kan sudah ada pengering juga seperti itu, Dok, di mesin cuci. Nah, sampai nggak ada lagi airnya seperti itu walaupun masih lembab seperti itu. Nah, ini apa juga masih sama juga dihitung atau bagaimana, Dok? Nah, ya, kalau masih lembab, hitungannya kan Mm, pasti kalaupun sudah tidak menetes lagi iya, airnya, mm, tetap saja dia ada kandungan air dalam mm, betul. pakaian tadi ya. Iya. Secara tidak langsungnya juga dia kalau terus-menerus kita setiap hari memasukkan pakaian yang lembab ke dalam rumah, tentu Mm, juga bisa menimbulkan bau ataupun aroma yang apek seperti iya. itu, ya kan, mengganggu penciuman dan juga memang bermanifestasi juga atau berpengaruh terhadap eh, bakteri penjamur tadi, masih masih ini juga ya, masih berpengaruh juga. Mm. Oke. Nah, ini apakah ada juga dengan kaitannya dengan sabun yang mengandung zat kimia yang kita gunakan untuk mencucinya itu, Dok? Atau karena betul-betul karena kelembapannya saja? Ya, kalau untuk zatnya sendiri Mm-mm. itu bisa juga berpengaruh ya. Mm-mm. Misalnya seperti pada bahan-bahan di dalam sabun itu yang Iya. mengandung asetaldehid gitu ya. Mm-mm. Nah, itu dia kalau paparannya itu terus-menerus ya Iya. ke dalam saluran nafas ataupun di dalam ruangan terhadap tubuh kita, itu bisa memicu penyakit-penyakit seperti kanker juga sebenarnya. Tapi itu masih ini ya, ibaratnya dia prosesnya tidak langsung terjadi. Mm-mm. Kalau setiap hari misalnya rutin terjadi Iya. paparan, itu baru bisa beresiko. Biasanya Mm-mm. bahan-bahan pewangi atau pelembut pakaian. Iya, iya, Seperti iya. itu. Oke. Nah, ini kan karena berbicara masalah pakaian jemuran itu, Dok. Mungkin kita kaitkan sedikit dengan mencuci tadi nih, Dok. Nggak masalah, Dok, ya. Nah, ya, Ya, ini kan ketika mencuci biasanya kita menggunakan deterjen, ya tentunya mengandung bahan-bahan kimia seperti itu. Nah, sebagian mungkin mencuci itu langsung selesai dicuci tanpa lagi dibilas dengan air, langsung dikeringkan. Nah, ini sebetulnya yang lebih bagusnya seperti apa, Dok? Apakah sudah dicuci, dibilas lagi dengan air bersih sehingga
ya mungkin menghilangkan zat kimianya seperti itu. Mungkin sebagian takut nanti harumnya nggak ada lagi gitu, jadi langsung Iya. dijemur. Nah, ini gimana dok? Ya, sebaiknya memang kalau mencuci ya kan, terutama bahan-bahan yang tadi deterjen dan juga pewangi pelembut, Mm-mm. kalau bisa memang tidak terlalu banyak yang tertinggal di dalam jaring apa namanya itu di dalam Pakaian. kain tie-dye ya, Mm-mm. kain di pakaian tadi. Iya. Kalau bisa memang dibilas dengan air supaya Mm-mm. tidak bisa menimbulkan penyakit gitu kan. Mm-mm. Terutama biasanya pada orang-orang yang ada mengalami yang namanya ada penyakit dermatitis kontak iritan ya. Jadi terutama bisa juga karena paparan yang terus-menerus dari bahan-bahan kimia pada deterjen, Mm-mm. itu bisa menyebabkan penyakit kulit yang namanya dermatitis kontak iritan. Oke, mungkin bahasa sederhananya bisa disampaikan dok, itu jenis penyakit bagaimana dok? Nah, biasanya kalau yang itu dia Hmm. eh, respon ataupun apa ya, respon dari kulit kita sebenarnya terhadap Oke, satu zat yang jadi bisa alergi bahaya. seperti itu dok ya? Beda, Hmm. bukan alergi ya. Hmm. Bisa juga memang menimbulkan alergi, bisa juga iritan ya. Jadi Iya. bahan-bahan deterjen ini kalau sifatnya itu ada yang iritan lemah Hmm. sampai dia nanti iritan yang kuat gitu. Jadi Oke. kalau pada kulit beberapa orang tertentu itu sangat sensitif ya kan pada deterjen-deterjen yang kadar zat berbahayanya itu rendah ya kan ataupun masih ringan, itu bisa juga kalau terus-menerus terpapar Hmm. bisa menimbulkan penyakit kulit ya, Oke. seperti eksim gitu kan, tapi bukan karena alergi gitu. Iya. Nah, memang murni karena iritasi dari Hmm. zat-zat kimia yang berada di dalam deterjen tadi. Oke. Nah, untuk dampak atau bahaya daripada kita menjemur pakaian di dalam ruangan ini yang lebih berisiko kepada anak-anak kah atau semuanya, Dok? Sebenarnya semuanya ya kan, tapi kalau terutama pada anak-anak biasanya pada anak-anak yang memang menderita asma ya, Iya. menderita penyakit asma itu juga sangat berbahaya karena kan si anak-anak ini kan dia suka bermain-bermain ya kan, Iya. juga nanti dia bisa mencium-cium pakaian-pakaian yang tadi yang Iya, iya, mungkin iya. tercium ada wanginya gitu ya. Itu Betul. juga memang lebih berbahaya tentunya bagi anak-anak. Oke, nah jadi emang untuk orang tua juga harus hati-hati dok ya, untuk waspada ya dengan anak-anaknya, dengan pakaian mungkin baru dicuci, ini emang harum seperti itu dok ya, jadi mungkin anak-anak sangat menyukainya seperti itu. Nah ternyata ini kurang sehat seperti itu dok ya, kurang bagus. Iya, kurang lebih. Baik, nah kemudian nih dok, memakai pakaian ini kadang kita mau cepat-cepat, kemudian pakaiannya masih lembab seperti itu. Nah ini kalau sering-sering seperti ini ada juga dampaknya nggak dok atau bagaimana? Ya, kalau secara langsungnya ya, kalau misalnya dalam misalnya cuma sekali atau 2 kali itu sebenarnya nggak ada masalah ya kan. Iya. Tapi kalau terlalu sering ya kan, seperti tadi kita bahas, kalau masih ada bahan-bahan yang masih belum kering ya kan, Iya. bahan zat kimianya menempel di kulit Hmm. ataupun bisa terhirup, Iya. tentu bisa berbahaya juga. Oke, baik. Nah, kemudian nih dok, mungkin ini kenapa sebagian kita menjemur pakaian di dalam ruangan atau dalam rumahnya? Nah, mungkin karena keterbatasan, tidak ada tempat di luar lagi, karena mungkin karena kepadatan ya seperti rumah-rumah di kota kan kita melihat mungkin nggak ada lagi halaman seperti itu. Nah, mungkin ada tips lain nggak dok? Mungkin misalnya dibuka jendela atau dibuka atapnya seperti itu, bagaimana dok? Ya, jadi terutama mungkin ini pada masyarakat di perkotaan ya kan, yang memang tidak ada tempat terbuka untuk menjemur pakaian ya. Boleh saja sebenarnya bisa dijemur di dalam ruangan, tapi diperhatikan sirkulasi udaranya ya. Dibuka jendela atau misalnya kita menjemurnya di garasi ya kan. Dan juga digantung ya, digantung dengan hanger misalnya. Jangan bertumpuk-tumpuk seperti itu ya kan, supaya cepat kering juga ya. Dan juga boleh memang menggunakan mesin ya, mesin pengering. Nah, itu juga bisa lebih mempercepat pengeringan dan juga tentunya mengurangi risiko terpapar kelembapan yang tinggi tadi. Oke, jadi juga mungkin kalau memang betul-betul ya tidak ada ruangan lagi ya mungkin ya solusinya dipilih bukan di kamar misalnya dok ya atau di
Baik, seperti dokter bilangkan tadi atau mungkin di belakang seperti itu dok ya, di Iya, dapur seperti itu. Nah kemudian perhatikan juga berarti jendelanya dibuka seperti itu dok ya. iya betul. Oke, baik dok, karena keterbatasan waktu kita ya, jadi sebelum kita berpisah, saya mintakan ke dokter untuk memberikan kesimpulan dari info sehat pertama tadi mengenai bahaya makanan cepat saji dan bahaya menjemur pakaian di dalam ruangan. Silakan dok. Baik, yang pertama bahaya makanan cepat saji. Memang tidak semua makanan cepat saji itu memiliki dampak yang buruk, tapi sebagian besar makanan cepat saji yang kita jumpai saat ini itu memiliki efek bahaya ya, terutama bahan-bahan yang memiliki karbohidrat yang tinggi ya kan, dan juga lemak ataupun kolesterol yang tinggi juga akan berefek terhadap tubuh kita, menimbulkan penyakit diabetes, kolesterol, atau penyakit jantung dan lain sebagainya ya. Jadi kalau bisa memang dihindari mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji secara berlebihan dan secara sering gitu ya. Nah, Oke. kemudian yang kedua mengenai bahaya menjemur pakaian di dalam rumah itu memiliki resiko terhadap kesehatan, terutama dipengaruhi dari kelembapan yang meningkat terus-menerus di dalam rumah, bisa memunculkan pertumbuhan bakteri dan jamur yang bisa terhirup oleh saluran napas kita sehingga bisa menimbulkan penyakit sesak napas, infeksi paru ya, dan juga seperti penyakit asma yang bisa mudah terpicu dengan adanya alergi ya. Sehingga kalau bisa memang kepada masyarakat semuanya kita anjurkan untuk menjemur pakaian itu di terik matahari. Namun walaupun memang tidak bisa ya karena tidak ada tempat terbuka, boleh saja dijemur di dalam ruangan, tapi dengan catatan diperhatikan sirkulasinya dan juga tidak dijemur di ruangan seperti ruangan tamu ataupun di kamar seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Yamin atas kesempatannya hari ini ya, penjelasannya dan kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan hari ini sangat bermanfaat untuk kita dan khususnya kepada sahabat keluarga muslim. Sekali lagi jazakallah khairan, Dok. Ya, baik sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan pendengar radio Arisalah FM ya. Hari ini kita membahas dua info kesehatan. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita amalkan ya, mulai hari ini kita mengurangi ya, setidaknya jangan merutinkan memakan atau menyantap makanan-makanan cepat saji kalau kita mau tetap sehat di usia tua ya, ataupun di usia muda sekarang ini juga. Nah, caranya mungkin dikurangi atau dimasak sendiri di rumah. Nah, perhatikan mungkin kalau sahabat keluarga muslim mungkin sering membeli makanan-makanan yang instan seperti itu, atau makanan yang sudah dibungkus. Nah, mungkin perhatikan tingkat kalorinya ya, jumlah kalorinya, kemudian komposisinya juga diperhatikan apakah itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk tubuh kita seperti itu. Dan kemudian yang terakhir tadi, mudah-mudahan ya kita juga menghindari menjemur pakaian di dalam ruangan. Baik sahabat program Muslim, sudah 1 jam kita bersama dan akhirnya saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.